Konsep dasar ekonomi. 1. Pendahuluan. 2. Peran pemerintah. 3. Kegagalan pasar. 4. Rumah tangga pemerintah. 1. Pendahuluan ekonomi publik. Ekonomi publik adalah suatu kebijakan ekonomi dengan penekanan khusus pada topik yang beragam seperti respon untuk kegagalan pasar karena keberadaan eksternalitas dan penentuan kebijakan keamanan sosial yang optimal. Tujuannya yaitu untuk memahami peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Peran pemerintah: 1. Alokasi, 2. Redistribusi, 3. Regulasi, 4. Stabilisasi. Kegagalan pasar: 1. Common goods, 2. Ketidaksempurnaan pasar, 3. Public goods, 4. Eksternalitas, 5. Incomplete market, 6. Asymmetric information, 7. Ketidakpastian. 1. Common goods, barang bersama yang memiliki sifat non-excludable tetapi rivalry. Non-excludable, barang oleh siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut. Rivalry, pemakaian barang tersebut oleh seseorang akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. 2. Ketidaksempurnaan pasar. Penyebabnya yaitu 1. Struktur pasar cenderung monopoli atau oligopoli. Adanya pajak yang mengurangi tingkat konsumsi dan subsidi yang meningkatkan konsumsi yang seharusnya. Adanya eksternalitas. 3. Public goods. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-excludable sekaligus non-rivalry. Non-excludable tidak dapat dikecualikan, adalah barang yang tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut. Non-rivalry, tidak saling bersaing, adalah pemakaian barang tersebut tidak akan menghilangkan peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. 4. Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau satu pihak terhadap pihak lain. Apabila dampaknya merugikan, maka disebut sebagai eksternalitas negatif. Sebaliknya, apabila dampaknya menguntungkan, disebut sebagai eksternalitas positif. Eksternalitas tidak masuk dalam biaya produksi maupun harga atas konsumsi barang. Equilibrium pasar yang terjadi tidak efisien atau tidak mencerminkan harga sesungguhnya. 5. Incomplete market. Adanya penawaran tapi ada permintaan, atau sebaliknya, adanya permintaan tapi tidak ada penawaran. Contoh, permintaan senjata oleh masyarakat dilarang untuk dipenuhi atau disediakan produsen. 6. Asymmetric information. Informasi tidak bisa diterima secara cepat, tepat, akurat, dan merata oleh seluruh pelaku pasar. Harga yang terjadi bukan harga yang sesungguhnya atau tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. 7. Ketidakpastian. Sistem ekonomi pasar juga dipengaruhi kondisi politik, keamanan yang kejadian di luar perkiraan yang setiap saat dapat berubah. Maka perlu campur tangan pemerintah, akan tetapi tidak selalu ikut campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial welfare, sebab pemerintah menjalankan fungsinya secara tidak efisien. Kegagalan pemerintah: 1. Informasi tidak sempurna, 2. Pengawasan yang terbatas atas relasi swasta, 3. Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, 4. Hambatan dalam proses politik, 5. Adanya biaya transaksi yang besar. Perilaku rumah tangga pemerintah dalam penyediaan barang publik. 1. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik. 2. Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan masyarakat. 3. Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik. 4. Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah, seyogyanya disediakan oleh pemerintah. Fungsi pemerintah dalam perekonomian: 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilisasi. 1. Fungsi alokasi. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan masyarakatnya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. 2. Fungsi distribusi.
Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat. 3. Fungsi stabilisasi. Pada pemerintah modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta atau perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan dengan normal.